kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus terlebih dahulu berdoa dulu ya. Tolong ketua tingkatnya memimpin untuk melakukan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Hari ini Ibu akan memulai dengan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu, silakan dengarkan. Niwayan Sri Sulistiawati. Hadir Bu. Siti Nuralia Saje. Hadir Bu. Cucu Sulastri. Nur Kumala Cayana Dayana. Hadir Bu. Wisrianti. Hadir Bu. Harningsi. Hadir Bu. Laila Putri Airil. Hadir Bu. Elsa Jubairi. Hadir Bu. Isa Lendri Pratiwi. Hadir Bu. Asbiati. Hadir Bu. Fauzia Lahaye. Hadir Bu. Nuraini. Oke. Nuraini sakit? Sakit. Hadir Bu. Oke, ada satu yang sakit ya. Oke. Selanjutnya hari ini kita belajar mata kuliah apa? Perkembangan bahasa. Oke. Ini kan mata kuliahnya ya, metode pengembangan bahasa anak usia dini. Ya. Siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Oke, Isa? Dulu kita pelajari tentang teori pengelolaan bahasa. Kira-kira ada apa saja? Ada 3 Bu, yang pertama dari teori nativisme, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga teori kognitif. Oke, siapa yang bisa jelaskan Ibu teori nativisme? Bayan? Baik Bu, di mana teori nativisme adalah proses atau pembuatan sebagai cara untuk mendapatkan suatu dari yang berasal dari kosakata. Oke. Selanjutnya siapa yang paham tentang teori behaviorisme? Isa? Teori behaviorisme ini oleh Noam Chomsky, yang dimana dia menjelaskan bahwasanya pemerintahan bahasa itu berasal dari lingkungan anak itu sendiri, yang dimana dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya pemerintahan bahasa menurut teori ini berasal dari berpengaruh besar dari lingkungan anak tersebut. Oke, betul sekali ya. Itulah materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Hari ini kita pindah dengan materi selanjutnya dengan judul, Anda bisa lihat, media pengembangan bahasa anak usia dini. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan media. Ya, media. Oke, media. Coba Anda lihat di sini. Ketika Anda lihat di sini, apa yang ada di gambar? Oke, satu cucu poster. Apa lagi selain itu? Ada laptop. Apa lagi selain itu? Televisi. Apa lagi? Ada kaset. Ada apa lagi? Ada yang fokus. Apa lagi? DVD. Media. Jadi kalian akan membahas terkait yang dengan namanya media, ya. Hari ini kita fokus untuk belajar terkait media. Media untuk apa? Media tetap berfokus pada pengembangan bahasa anak usia dini, ya. Jadi kita fokus pada media untuk mengembangkan bahasa anak usia dini, ya. Sehingga capaian atau tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini itu yang pertama, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media, ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat media bagi pembelajaran pada anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis media dalam mengembangkan bahasa pada anak. Ya, ini capaian yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini ya. Ada 3. Oke, selanjutnya. Jadi menurut kalian apa sih itu media? Oke, Wayan, apa itu media Wayan?
Menurut pengetahuan saya Bu, itu media itu adalah alat yang digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran yang telah diberikan oleh Hiwaya, dan saya mengartikan bahwa media itu adalah salah satu alat yang dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada ataupun pendidik lainnya ya, supaya dalam mengembangkan bahasa anak ini akan lebih cepat ya. Anda bisa bayangkan ketika Anda mau membantu memahamkan kepada seseorang atau kepada anak terkait ini loh namanya apel ya. Jika barangnya tidak ada, maka itu akan lebih susah dimengerti ya. Tetapi jika ada barangnya, bisa Anda akan perlihatkan, mau itu dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk audio visual, itu akan lebih memudahkan anak memahami kosakata bahasa yang baru ya. Seperti itu ya. Dengan adanya media ini dapat membantu memperlancar atau mempermudah anak dalam menambah kosakatanya, mengembangkan bahasanya, sehingga apa yang ingin dicapai dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak itu lebih dapat lancar ya, begitu. Oke, di sini dijelaskan bahwa etimologi dan yang nanti sebagai calon guru PAUD gunakan sehingga anak lebih memahami ya, memahami apa, menambah kosakatanya kan, memahami suatu bentuk, memahami suatu nama-nama warna dan lain sebagainya. Oke, ya. Penggunaan media pembelajaran ya penting bagi anak usia dini. Yang lain, Arniksi? Karena sekarang canggih dengan alat-alat yang teknologinya yang kayak misalnya pembelajaran media film animasi, kita memerlukan TV LCD, televisi, karena agar anak-anak bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, dengan adanya media mungkin tadi Arniksi mengatakan bahwa anak lebih tertarik, ya, lebih tertarik. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa penggunaan media itu penting bagi anak? Oke, Wayan. Izin Bu, mengapa penggunaan media pembelajaran itu penting bagi anak usia dini? Karena kita tahu bahwa anak itu fokusnya kurang, apalagi untuk anak-anak yang di bawah umur. Jadi kalau menggunakan media dalam proses pembelajaran itu dapat memfokuskan anak untuk melakukan proses pembelajaran. Oke, memfokuskan. Ada lagi yang lain? Bisa ya. Jadi mengapa penggunaan media pembelajaran penting bagi anak usia dini? Kalau kita katakan bahwa anak usia itu untuk menyembuhkan supaya anak mengerti apa itu yang dia lihat. Jadi seorang guru harus menyiapkan media, misalnya tidak mungkin kita bilang bicara Yang abstrak. Misalkan tadi Ibu menjelaskan bahwasanya apel itu anak belum bisa membayangkan bentuk apel seperti apa. Itu dalam bentuk abstrak. Maka dari itu kita hadirkan sebuah apel atau gambar apel yang nyata untuk memperlihatkan kepada anak bahwasanya ini apel yang sesungguhnya. Oke, betul. Sudah sama ya semuanya terkait dengan mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Jadi dengan adanya media, hal-hal yang masih bersifat abstrak bisa kita konkretkan sehingga anak-anak bisa lebih mudah memahami, mengetahui. Oke, lanjut yang nomor 2. Menarik perhatian anak. Siapa yang bisa jelaskan? Bisa. Itu seperti yang sudah dijelaskan dan kemarin bahwasanya fokus anak itu kan tidak bisa lama. Jadi dengan memperlihatkan media yang unik dan media yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan materi pembelajaran kita anak, itu dapat menarik perhatian anak untuk menjadi fokus terhadap pembelajaran tersebut. Iya, betul sekali ya. Oke, sudah paham menarik perhatian anak. Dengan adanya media, jadi pembelajaran itu pasti lebih bermakna, ya, lebih menarik ketimbang hanya Anda berbicara terus. Dengan adanya media, anak-anak bisa mengalihkan pandangannya, dan tadinya tidak fokus dan main-main langsung jadi fokus. Coba lihat ini, gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Memperjelas isi atau pesan pembelajaran. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Oke, siapa namanya? Elsa. Oke, Elsa. Yang ketiga, memperjelas isi pesan pembelajaran, di mana tidak mungkin kita mengajarkan anak tentang tema sayuran. Yang di sini dimaksud bagaimana guru dalam melakukan proses pembelajaran dengan cara melihat
penerapan di mana proses pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa bagian, Bu. Kalau misalkan jadi di sini hampir sama dengan pembelajaran lebih kreatif, masuk di situ di mana guru mengefisienkan ruangan yang digunakan. Misalkan ruangannya kecil, berarti guru harus menentukan media yang cocok untuk ruangan tersebut dan mengefisienkan waktu, tenaga yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oke, sudah betul. Ya, tambahan sedikit bahwa mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan tenaga. Jadi seumpamanya ya, mengatasi keterbatasan ruangan atau waktu dan tenaga. Seumpamanya untuk melihat hewan gajah kita kan harus pergi di kebun binatang, ya kayak gitu ya. Tapi dengan adanya media, ya mau Anda menggunakan media visual, media audio visual, itu dapat membantu Anda. Tidak perlu lagi pergi harus ke kebun binatang untuk melihat gajah. Jadi ya, dengan adanya ini mengatasi keterbatasan hal-hal yang susah kita lakukan dengan adanya media yang bisa di dalam kelas kita lakukan. Tidak mesti pergi ke kebun binatang untuk mengetahui ini loh namanya gajah. Untuk stimulasi perkembangan anak. Siapa yang mau jelaskan? Nah, Kasih kelihatan banyak kaki. cut dulu. Oke, siapa yang mau menjelaskan terkait berguna untuk simulasi perkembangan anak? Izin Bu menjawab, di mana berguna untuk stimulisasi perkembangan anak. Guru dalam melakukan kayak menentukan media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu, mereka harus melihat terlebih dahulu apakah media ini cocok untuk diterapkan untuk anak usia dini, apakah 6 aspek tersebut masuk dalam media tersebut. Contohnya seperti motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, seni dan sebagainya. Maka dari itu, apa sih stimulus dalam perkembangan anak? Jadi bagaimana guru, kreatif guru dalam menentukan media tersebut. Oke, jadi manfaat daripada media, adanya media pembelajaran itu berguna untuk stimulasi, ya. Stimulasi pasti banyak. Hari ini saya menggunakan poster, mungkin gambar, ya. Besok saya mau kasih nonton, ya, nonton video. Oh, besoknya mau pakai yang audio, kan lebih banyak, lebih bervariasi. Terus di flashcard terus, ya. Hari ini kita bosan, hari ini nonton apa sesuai temanya. Tetap kita berfokus untuk mengembangkan bahasanya. Nah, ini adalah manfaat daripada media. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis media pembelajaran. Ya, siapa yang tahu ada berapa jenis media pembelajaran? Pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada audio visual. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 ya. Di situ lanjut kegiatan selanjutnya yaitu kita melakukan diskusi. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok A, di sini kelompok B. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan macam-macam keterampilan, 4 keterampilan dalam berbahasa ya. Ada keterampilan berbicara, menyimak, membaca dan menulis. Jadi kelompok A nanti akan mengambil keterampilan berbicara dan keterampilan menyimak ya. Kelompok B nanti akan membahas terkait dengan keterampilan membaca dan menulis. Nantinya setiap kelompok akan menentukan ya, yang bagi kelompok untuk menentukan kayak contohnya keterampilan berbicara, jenis-jenis media pembelajaran apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan bahasanya anak ya. Kemudian keterampilan menyimak, jenis-jenis media atau media apa saja yang bisa mengembangkan keterampilan bahasa anak dari 3 macam-macam jenis media pembelajaran. Ini kelompok A. Lanjutnya kelompok B, kalian akan mendiskusikan terkait keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dari kedua keterampilan ini nanti kalian akan mendiskusikan jenis-jenis media pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan membaca dan menulis ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk didiskusikan setiap kelompok. Setelah itu nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya, 15 menit tadi Ibu sudah memberikan waktu. Oke, sudah habis. Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Atau pembicara dulu ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok A atau kelompok 1 akan menjawab
dibagikan oleh Ibu dosen, di mana kami mendapatkan tentang keterampilan berbicara. Yang pertama di sini saya akan perwakilan dari kelompok kami, dari kelompok A, di mana kami mendapatkan yang dibagikan oleh dosen, yaitu yang pertama yaitu keterampilan berbicara. Yang kedua yaitu keterampilan menyimak. Itulah dua keterampilan yang kita dapatkan di kelompok 1. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara, di mana kami sudah melakukan seperti yang pertama yaitu keterampilan berbicara, di mana keterampilan berbicara ini dapat menggunakan media, yaitu media visual. Contohnya seperti kartu huruf, poster, dan sebagainya. Contoh yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu kartu huruf, di mana guru dapat menggunakan hal tersebut untuk membantu dalam proses berbicara anak. Yang kedua yaitu keterampilan menyimak, di mana keterampilan menyimak ini menggunakan media audio, di mana guru dapat menggunakan speaker atau alat-alat media lainnya yang dapat digunakan dalam untuk meningkatkan keterampilan menyimak. Contohnya seperti guru mendengarkan atau guru mengambil tema binatang, dan guru mendengarkan suara binatang, contohnya seperti sapi, suaranya seperti ini, mu. Setelah itu anak-anak menyimak, suara apakah itu? Nah, banyak anak-anak yang penasaran, maka dari itu hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan menyimak anak. Itulah hasil diskusi dari kelompok A atau kelompok 1 yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok B. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan dua keterampilan membaca dan menulis. Oke, pada dua keterampilan ini dapat melibatkan pada bagian keterampilan membaca, guru dapat menggunakan media visual berupa PC book atau buku yang berisi gambar, di mana anak dapat melihat gambar-gambar yang bisa dijelaskan oleh guru sehingga anak dapat memahaminya. Selanjutnya pada keterampilan menulis ada guru dapat menggunakan media audio visual berupa kartu angka yang dapat diperlihatkan melalui video sehingga anak dapat melihat gambar tersebut. Kemudian guru dapat mempersiapkan buku tulis beserta pensilnya sehingga anak dapat menuliskannya. Seperti itu. Oke, inilah dua keterampilan beserta media yang dapat digunakan. Saya perwakilan dari kelompok B. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak untuk diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mau bertanya kepada kalian terkait dengan kesimpulan, ya.
Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya? Oke, bisa. Oke baik Bu, jadi pembelajaran kita hari ini kita bahas tentang media pengembangan bahasa yang dimana kita diajarkan apa itu pengertian media. Terus pengertian media merupakan alat yang digunakan untuk membantu guru untuk memperjelas sebuah pembelajaran yang ingin disampaikan kepada murid. Yang kemudian kita diajarkan tentang jenis-jenis media pembelajaran itu. Media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga audiovisual, dan yang ketiga ada manfaat pentingnya penggunaan media dari penggunaan media untuk pembelajaran, yaitu untuk menarik perhatian anak dan memperjelas konsep abstrak apa yang ingin disampaikan. Mungkin itu saja Bu. Oke, ada tambahan dari yang lain yang membantu memperjelas kesimpulan pada pagi hari ini? Ada lagi tambahan? Oke, Naila. Baik Bu, materi kita pada hari ini yaitu metode pengembangan bahasa anak usia dini. Bahwasanya media itu alat sebagai perantara untuk menyalurkan informasi secara sederhana, di mana manfaatnya itu untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang sederhana, terus juga mengatasi keterbatasan ruang, materi, dan waktu, berguna untuk stimulasi perkembangan anak, serta jenis-jenis media itu ada 3, media visual, audio, dan media audiovisual. Itu Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itulah kesimpulan. Betul sekali kesimpulan yang sudah dijelaskan sama teman-teman kalian, bahwa karena tadi tujuan dari pembelajaran kita ada 3 yang terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan bahwa media adalah suatu alat ya yang dapat digunakan oleh guru, pendidik ataupun orang tua dalam menyampaikan isi atau pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Sudah tadi dijelaskan juga sama mahasiswa selanjutnya bahwa manfaat daripada media dalam mengembangkan bahasa itu yang pertama dapat mengkonkretkan ya konsep yang abstrak, karena kita tahu anak usia dini masih dalam tahap pra-operasional ya, belum bisa memahami hal-hal yang tidak konkret atau abstrak, bersifat abstrak. 2 juga pasti menambah motivasi ya, menambah motivasi anak ketika menggunakan pembelajaran menggunakan media. Kemudian yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Ya, seperti tadi yang sudah jelaskan, kita tidak perlu lagi pergi ke bandara untuk melihat pesawat, kita tidak perlu lagi ke pelabuhan untuk melihat kapal. Kita bisa memunculkan di dalam kelas pembelajaran kita, ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media, ya. Kemudian tadi terakhir dijelaskan sama adik-adikku sekalian bahwa macam-macam media ada 3, ada media visual, ada media audio, dan media audiovisual. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini selanjutnya ada tugas, ya, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Yang di situ bahwa kalian harus mencari 2 jurnal, ya, mencari 2 jurnal terkait dengan penggunaan media dalam mengembangkan bahasa anak. Dan selanjutnya kalian bisa meringkas, ya. Silakan cari 2 jurnal terkait dengan media dalam mengembangkan bahasa anak, kemudian buat ringkasan dari 2 jurnal tersebut. Oke, untuk tugas yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah dipahami? Jelas Bu. Oke, sudah jelas. Kalau begitu, Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.